Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Kita percaya Tuhan baik dan luar biasa bagi kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTA dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengasihi adalah ciri khas dari ajaran Yesus bagi setiap umatnya. Namun mengasihi dilakukan terkadang tidak menjadi konsisten, dikarenakan pihak yang mengasihi atau yang dikasihi tidak memungkinkan untuk mewujudkan kasih tersebut dikarenakan beberapa faktor. Misalnya, pihak yang mengasihi merasa yang dikasihi tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Atau pihak yang dikasihi merasa tidak memerlukan kasih dari pihak yang mengasihi. Atau pihak yang mengasihi dan yang dikasihi sama-sama menutup diri untuk mewujudkan kasih. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, terkadang kasih tidak bisa diterapkan dengan konsisten atau terus-menerus. Itu sebabnya Yesus Kristus mengajarkan untuk mengasihi dengan konsisten. Tema renungan kita saat ini adalah mengasihi dengan konsisten. Diambil dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 48. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama-sama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau kita memperhatikan kalimat-kalimat dalam Matius 5 ayat 38 sampai 48, maka kita mengetahui adanya pengajaran untuk mengasihi sesama manusia. Tuhan tidak menginginkan para pendengar pengajarannya hanya mengasihi orang yang mengasihi mereka, namun juga terhadap orang yang membenci. Kasih yang Tuhan inginkan ialah kasih yang konsisten, yaitu mengasihi dengan tulus yang tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh objek yang dikasihi. Apakah itu latar belakang atau perilaku sebelumnya. Tuhan menginginkan agar setiap orang mengasihi tanpa membeda-bedakan, baik terhadap orang yang selalu berbuat baik maupun yang seringkali berbuat jahat. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, mengasihi dengan konsisten dari Matius 5 ayat 38 sampai 48, beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama, mengasihi dengan tidak berbuat jahat. Sebab dalam Matius 38 ayat 39 menjelaskan hal tersebut. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Penjelasan dalam Matius 5 ayat 38 bahwa mata ganti mata dan gigi ganti gigi merupakan sebuah prinsip hukum yang menjadikan hukuman sesuai dengan kejahatan. Namun sebagai orang percaya tetap tidak berbuat jahat terhadap orang yang melakukan kejahatan, melainkan tetap mengasihinya. Perhatikan Matius 5 ayat 39 menyatakan, janganlah kamu melawan. Satu penekanan Yesus untuk tidak boleh melawan orang yang berbuat jahat
dikarenakan murid-murid harus mengasihi musuh. Sekaligus menunjukkan sikap yang lebih, yaitu sikap yang berbeda dari yang lain atau tidak melawan. Karena hal tersebut bisa menyebabkan orang yang berbuat jahat dapat menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita tidak boleh berbuat jahat atau mendendam, tetapi harus mengasihi. Imamat 19 ayat 18 berkata, janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, luar biasa. Mengasihi dengan konsisten dimulai dengan mengasihi dengan tidak berbuat jahat. Kemudian dilanjutkan dengan mengasihi dengan berbuat extraordinary. Matius 5 ayat 40-42 menjelaskan hal tersebut. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Matius 5 ayat 40 berkata, yang mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Yesus menekankan bahwa mengasihi dengan konsisten mengandung konsekuensi yang lebih besar atau yang lebih berat, yang diumpamakan dengan baju, yang diilustrasikan dengan baju. Baju yang hanya berguna untuk pembayaran denda atau jaminan hutang. Kemudian jubah yang nilainya lebih mahal dibanding baju, tentu tidak dapat dijadikan jaminan hutang karena lebih mahal, namun tetap diserahkan. Matius 5 ayat 41 menyatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Hal ini menunjukkan bahwa murid-murid dituntut untuk memiliki perilaku yang bertaraf tinggi yang harus diupayakan sedapat mungkin. Melalui Matius 5 ayat 42 kita ketahui ada penekanan untuk memberi dan meminjamkan. Merupakan suatu kewajiban. Jika kita dapat memberi, maka kita harus memberi. Jika kita bisa meminjamkan, maka kita harus melakukannya. Jadi jelas sekali bahwa kita sebagai orang percaya harus bisa berbuat extraordinary. Kita harus bisa berbuat extraordinary untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Contohnya adalah Petrus. Petrus dalam Kisah Rasul 3 ayat 6 berkata, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Umat Allah ini berkati Tuhan, menarik sekali. Mengasihi dengan konsisten merupakan tema yang kita renungkan saat ini. Dimulai dengan mengasihi dengan tidak berbuat jahat, mengasihi dengan berbuat extraordinary. Kemudian yang ketiga, mengasihi dengan mendoakan orang yang membenci. Matius 5 ayat 43-44 berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 43 menyatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Mengasihi sesama itu merupakan rangkuman keseluruhan loh batu kedua hukum, dan membenci merupakan bentuk disiplin dari kumran. Yesus mengajarkan moral yang lebih tinggi dari itu, yakni mengasihi musuh. Matius 5 ayat 44, dan mendoakan orang yang menganiaya. Matius 5 ayat 44 juga. Kasih atau agapao yang diperintahkan di sini ialah kasih yang masuk akal, yang memahami segala kesulitan dan bersedia membebaskan musuhnya dari kebenciannya. Mengasihi musuh dan berdoa untuk orang yang menganiaya dapat dilakukan bila memiliki kasih agapao, sebab kasih inilah yang dapat membebaskan setiap orang dari kebencian dan menjadi kesaksian yang baik sehingga Bapa dipermuliakan.
Kita sebagai orang percaya harus bisa mengasihi musuh, bahkan mendoakan orang yang membenci atau menganiaya kita. Matius 22 ayat 39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian Imamat 19 ayat 18 juga memberi penguatan, janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Perhatikan ayat 34. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Selanjutnya Matius 5 ayat yang ke-40 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Umat Allah yang diberkati Tuhan, ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali bagi kita anak-anaknya. Mengapa? Karena Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai kita. Saya percaya melalui Matius 22 ayat 39, Imamat 19 ayat 18 dan 34, kemudian Matius 5 ayat 44, menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk saling mengasihi, untuk hidup di dalam kasih, seperti yang Tuhan harapkan, inginkan bagi kita anak-anaknya. Yang keempat, mengasihi secara konsisten adalah mengasihi dengan sempurna seperti Bapa yang mengasihi. Perhatikan Matius 5 ayat 45 sampai 48 berkata, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 45 menyatakan, karena dengan bertindak demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Mengasihi seperti yang dinyatakan dalam Matius 5 ayat 44 menunjuk pada setiap tindakan orang percaya yang memiliki hubungan dengan Allah. Adapun sikap yang dijelaskan dalam Matius 5 ayat 45 merupakan tindakan baik atau memberkati semua orang, menerbitkan matahari dan menurunkan hujan kepada semua orang. Matius 5 ayat 46 sampai 47 menyatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, teks tersebut menjelaskan bahwa pemungut cukai mendapat perhatian khusus sehubungan dengan menasihati petugas berbangsa Yahudi yang mengumpulkan pajak bagi Roma, dibenci oleh saudara sebangsanya karena mereka melakukan pemerasan yang mencolok dan keterkaitan mereka dengan penjajah yang dianggap hina. Jadi pemungut cukai tersebut dapat mengasihi orang-orang yang mengasihi, tetapi Yesus mengajarkan untuk mengasihi lebih tinggi dari itu, yakni mengasihi musuh, suatu tindakan yang lebih dibanding pemungut cukai. Matius 5 ayat 48 menegaskan bahwa perilaku mengasihi musuh, mendoakan penganiaya, dan memberi salam kepada semua orang merupakan tuntutan kesempurnaan yang harus diterapkan oleh setiap orang percaya, karena Allah pun sempurna adanya. Perintah karena itu haruslah kamu sempurna. Matius 5 ayat 48 menunjuk kepada upaya menerapkan kasih yang sempurna. Yesus menyatakan, karena itu hendaklah kamu sempurna sebab Bapamu adalah
sempurna. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa orang yang berupaya menerapkan kasih dengan sempurna tidak lagi membutuhkan kebenaran atau kemurahan Allah, karena hubungan dengan Allah lah yang menyanggupkan mencapai tujuan tersebut. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mengasihi dengan sempurna seperti Bapa adalah mengasihi musuh, adalah berbuat baik kepada orang jahat, adalah meminjam dengan tidak berharap untuk dikembalikan, adalah bermurah hati atau suka memberi, adalah berkorban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saya percaya mengasihi dengan konsisten melalui Matius 5 ayat 38 sampai 48 ini ditunjukkan dengan setidaknya 4 hal. Pertama, mengasihi tidak berbuat jahat. Kedua, mengasihi dengan berbuat extraordinary. Ketiga, mengasihi dengan mendoakan orang membenci. Keempat, mengasihi dengan sempurna seperti Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita anak-anaknya. Haleluya, Immanuel. Amin.